Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini terkait dengan puluhan pemuda nekat gelar aksi balap liar di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Balap liar digelar dekat dengan markas Barreskrim Polri, namun saat kejadian tak ada polisi yang bertugas. Ratusan pemuda menggelar aksi balap liar di ruas Jalan Sisingamaraja dari arah Blok M menuju Bundaran Senayan Minggu dini hari. Menggunakan motor modifikasi dan knalpot bising, puluhan remaja ini berpacu serempak dengan kecepatan tinggi di perempatan Al-Azhar usai lampu hijau menyala, bahkan nekat menutup ruas jalan yang menjadi akses umum bagi warga. Selain membahayakan diri sendiri, keselamatan orang lain pun terancam. Meski dekat dengan markas kepolisian Barreskrim, saat kejadian tidak ada polisi yang bertugas. Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kepergok warga saat mencuri, komplotan pelaku pencurian sepeda motor mengumbar tembakan di Tebet, Jakarta Selatan. Dari 4 tembakan yang dilepaskan, 1 mengenai perut pemilik sepeda motor. CCTV merekam aksi saat 2 dari 3 komplotan pencuri menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di Gang Merpati 4 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Namun saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang sudah dijebol kuncinya, pemilik motor langsung berteriak dan mengejar. Situasi ini membuat pelaku panik hingga melepaskan tembakan ke udara. Namun tindakan ini malah memancing emosi warga sehingga warga berusaha mengejar pelaku hingga pelaku kembali melepaskan tembakan dan mengenai bagian perut sebelah kiri pemilik sepeda motor. Sebagian warga langsung menolong korban sementara sebagian lainnya terus mengejar pelaku. Meski aksi pencurian berhasil digagalkan, namun seluruh pelaku berhasil melarikan diri. Karena istrinya si korban jatuh, akhirnya si korban keluar dari rumahnya mengejar itu maling, kira-kira 7 meter lah, dikasih peringatan, ternyata nggak mengganggu bis korban, 2 kali baru dihantam, kena perutnya, sungkur tuh jatuh. Usai insiden terjadi, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Tebet langsung melakukan olah TKP dan menyita 3 selongsong peluru, serta 1 kunci letter T yang tertinggal di sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kejadian tersebut, 7 orang terluka, 2 diantaranya anak-anak. CCTV merekam detik-detik saat minibus menabrak pembatas jalan hingga terguling di ruas Jalan Nasional Jogjawates kilometer 21, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu siang. Akibat kejadian ini, mobil mengalami rusak parah. Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan 7 orang terluka. 2 diantaranya merupakan anak-anak. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penyidik unit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo, Aibda Daryanto mengatakan lokasi mobil terguling merupakan daerah rawan kecelakaan. Yang semula melaju dari arah utara ke selatan, itu tiba-tiba oleng ke kiri dan nabrak penting. Untuk korban sementara masih di jalan rumah sakit, untuk kronologi masih kita dalami. Ini lokasinya di jalan mana, Pak? Jalan Jogjawates KM 21 dekat Tun Latifah. Akibat kejadian ini, bangkai kendaraan sempat melintang di tengah jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas di jalan tersendat. Penyebab kecelakaan masih diselidiki unit Laka Lantas Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku membakar mobil polisi di kawasan Bojong, Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2
2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, sebelumnya 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait kasus perusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon Harjamukti. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam yang didampingi jajaran Polres Metro Depok juga mendatangi lokasi perusakan dan pembakaran mobil polisi. Hal ini dilakukan untuk meminta keterangan kepada polisi dan warga sekitar. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menduga pembakaran mobil polisi bukan dilakukan oleh warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dengan TS. Dari rekaman video yang beredar, Kompolnas menemukan dugaan adanya upaya mengkonsolidasi warga sebelum tragedi pembakaran. Yang penting adalah ini juga kita cek jarak dan sebagainya dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya memang sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya, bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini, ya reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini declare-nya kayak begitu. Apalagi jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya, ya dengan jalan yang model kayak begini, ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh di situ.